Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 32024020052. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang cloud computing dengan fokus utama pada software as a service atau SaaS dan hybrid cloud pada mata kuliah infrastruktur enterprise. Pertama, kita bahas definisinya. Cloud computing adalah model penyediaan layanan komputasi melalui internet. Layanan ini mencakup server, penyimpanan, database, hingga software. Konsep utamanya adalah sistem pembayaran sesuai pemakaian atau pay as you go, sehingga pengguna tidak perlu lagi membangun infrastruktur fisik sendiri. Selanjutnya, SaaS atau Software as a Service, yaitu layanan cloud berupa aplikasi siap pakai yang diakses langsung lewat browser atau internet tanpa instalasi maupun pengelolaan infrastruktur oleh pengguna. Kemudian terdapat hybrid cloud, yaitu kombinasi antara private cloud dan public cloud yang terintegrasi sehingga data dan aplikasi dapat berpindah di antara keduanya sesuai kebutuhan organisasi. Jadi, konsep inti dari materi ini adalah SaaS berfokus pada akses aplikasi siap pakai, sedangkan hybrid cloud berfokus pada kombinasi infrastruktur private cloud dan public cloud yang saling terhubung. Cloud computing memiliki 3 model layanan utama, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. IaaS atau infrastruktur as a service menyediakan infrastruktur dasar seperti server, storage, dan jaringan virtual. Pengguna bertanggung jawab mengelola sistem operasi dan aplikasinya sendiri. Selanjutnya, PaaS atau platform as a service menyediakan platform pengembang seperti runtime, sistem operasi, dan database, sehingga pengguna dapat fokus mengembangkan aplikasi. Sedangkan SaaS atau Software as a Service merupakan model layanan yang menjadi fokus pembahasan kita. Pada model ini, seluruh infrastruktur, platform, dan aplikasi dikelola oleh penyedia layanan. Sementara, pengguna hanya menggunakan aplikasi melalui browser atau internet. Karakteristik utama pada SaaS meliputi akses melalui internet tanpa instalasi, arsitektur multi-tenant, di mana satu aplikasi bisa digunakan banyak pelanggan. Seluruh keamanan dikelola oleh vendor. Adanya pembaharuan atau update otomatis, serta menggunakan model pembayaran berlangganan. Selanjutnya, karakteristik pada hybrid cloud. Model ini menggabungkan keamanan data di private cloud dengan skalabilitas di public cloud. Keduanya terhubung melalui koneksi aman seperti VPN. Hal ini memberikan kontrol lebih besar terhadap kepatuhan data dan sangat ideal untuk beban kerja yang sering berubah-ubah. Selanjutnya, tujuan dan fungsi. Pada SaaS terdapat beberapa tujuan dan fungsi utama. Pertama, efisiensi akses, karena pengguna dapat mengakses aplikasi dari mana saja tanpa perlu melakukan instalasi. Yang kedua, menghemat biaya, karena mengurangi kebutuhan hardware, lisensi, dan maintenance internal. Yang ketiga, update otomatis sehingga fitur dan keamanan aplikasi selalu diperbaharui oleh penyedia layanan. Sementara itu, tujuan dan fungsi hybrid cloud adalah memberikan fleksibilitas dalam mengelola data, di mana data sensitif dapat disimpan di private cloud dan data lainnya di public cloud. Selain itu, hybrid cloud mendukung skalabilitas dengan memperluas beban kerja ke public cloud saat diperlukan. Terakhir, hybrid cloud membantu optimasi biaya karena sumber daya cloud publik hanya digunakan saat dibutuhkan. Contoh penerapan SaaS yang sering digunakan adalah Google Workspace yang menyediakan Gmail, Docs, Sheets, dan Drive untuk kolaborasi berbasis cloud. Selain itu, terdapat Microsoft 365 yang menyediakan Word, Excel, dan Outlook versi cloud. Ada juga Slack sebagai aplikasi komunikasi tim dan Dropbox sebagai layanan penyimpanan file secara online. Untuk hybrid cloud, salah satu contohnya adalah pada sektor perbankan. Data nasabah dan transaksi penting disimpan pada private cloud untuk menjaga keamanan dan memenuhi regulasi. Sedangkan aplikasi mobile banking dijalankan pada public cloud agar lebih mudah diakses dan diskalakan. Contoh lainnya adalah cloud bursting ketika terjadi lonjakan traffic, biasanya saat promo besar pada e-commerce, beban kerja tambahan dapat dialihkan ke public cloud sementara operasional
normal tetap berjalan di private cloud. Pada implementasi SaaS, terdapat berbagai platform yang digunakan seperti Gmail dan Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Trello, Zoom, dan Salesforce CRM. Sedangkan pada hybrid cloud terdapat platform manajemen seperti VMware vCloud Suite, Microsoft Azure Arch, AWS Outpost, dan Nutanix Hybrid Cloud. Untuk perangkat keras pendukung, terdapat server data center yang digunakan untuk menjalankan layanan cloud dan menyimpan data. Kemudian terdapat server private cloud atau on-premise yang digunakan organisasi untuk menyimpan data sensitif. Selain itu, diperlukan koneksi jaringan yang stabil seperti internet dan VPN untuk menghubungkan private cloud dengan public cloud. Dan yang terakhir adalah perangkat klien seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone yang digunakan untuk mengakses layanan SaaS. Sebagai kesimpulan, SaaS memudahkan pengguna mengakses aplikasi secara langsung tanpa perlu melakukan instalasi maupun mengelola infrastruktur. Sedangkan hybrid cloud memberikan fleksibilitas dengan menggabungkan keamanan private cloud dan skalabilitas public cloud. Kedua teknologi ini membantu organisasi menjadi lebih efisien, menghemat biaya, dan lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Sekian pemaparan dari saya mengenai cloud computing, SaaS, dan hybrid cloud. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.